Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Di kota Huyang, seorang pria parubaya berpakaian santai melangkah masuk ke dalam rumah penguasa kota. Formasi rumah penguasa kota dan kekuatan dunia Luo Feng tampak seperti lelucon, dan mereka sama sekali tidak dapat menghentikannya. Luo Feng muncul entah dari mana di sebuah pavilion di istana penguasa kota dan menatap pria parubaya itu. Aku bisa melihatnya dengan jelas, tetapi formasi dan kekuatan dunia tidak dapat menghentikannya, pikir Luo Feng. Dia menyadari celah besar kekuatannya. Pria parubaya itu menoleh sambil tersenyum dan melangkah untuk mencapai pavilion. Iblis tua ruang dan waktu. Luo Feng mengenali pihak lain. Iblis tua ruang dan waktu, penguasa perahu ruang dan waktu. Dia memiliki banyak penampilan yang berbeda, kadang sebagai seorang anak, kadang sebagai seorang pria parubaya, dan terkadang sebagai seorang pria tua. Iblis tua ruang dan waktu itu tidak bermoral dalam tindakannya, dan kedua negara kuno paling takut padanya. Kalian para praktisi asli dari benua asal, sudah kukatakan berkali-kali, kalian boleh memanggilku Kaisar Ruang dan Waktu. Tetapi kalian terus memanggilku Iblis tua ruang dan waktu. Pria parubaya itu berkata sambil tersenyum. Tentu saja aku juga tidak peduli tentang itu. Iblis tua ruang dan waktu, mengapa kau datang kepadaku? Tanya Luo Feng sambil menatapnya. Ini adalah hal yang bagus. Pria parubaya itu duduk santai, mengeluarkan botol dan gelas, dan menuangkan anggur atas inisiatifnya sendiri. Ayo minumlah, aku membawa anggur yang enak dari daratan dari tempat lain. Luo Feng juga duduk tanpa minum. Pria parubaya itu menekuk minumannya sebelum berkata, kau tidak punya nyali untuk minum anggur yang begitu enak. Aku tahu kau adalah murid Kaisar Kerajaan Kuno Yanfeng, dan kau harus waspada terhadap ras asing seperti kami. Sebenarnya itu tidak perlu. Kami bertiga ras asing dan leluhur kedua negara adalah pesaing langsung. Itulah sebabnya mereka menargetkan kami bertiga. Iblis tua ruang dan waktu memandang Luo Feng. Luo Feng tidak berbicara, hanya mendengarkan. Aku di sini untuk mencarimu. Aku tidak butuh kamu untuk bergabung dengan kapal waktu dan ruang. Iblis tua ruang dan waktu tersenyum. Aku hanya butuh kesepakatan yang adil denganmu. Oh, Luo Feng memandang pihak lain dan bertanya, kesepakatan macam apa? Ada 4 jenis harta karun di benua asal yang menarik minatku, kata iblis tua ruang dan waktu. Ini juga merupakan 4 jenis harta karun yang dipedulikan oleh ras asing lainnya dan leluhur kedua negara kuno. Luo Feng terus mendengarkan. Jenis pertama adalah teknik rahasia yang ditinggalkan oleh Yuan. Iblis tua ruang dan waktu memandang Luo Feng. Hanya teknik rahasia? Luo Feng terkejut. Nilai warisan Dao Agung tentu saja lebih tinggi. Namun, warisan tingkat sempurna dan warisan tingkat khusus paling banyak hanya dapat mencapai tingkat tertinggi Raja Dewa. Yang lebih tinggi sama sekali tidak tersedia, kata iblis tua ruang dan waktu. Tetapi beberapa teknik rahasia yang kuat masih tersebar. Tentu saja itu pasti harta rahasia yang ditinggalkan oleh Yuan sendiri yang melampaui tingkat Raja Dewa. Luo Feng pun mengerti. Sebagian besar teknik rahasia dan harta karun rahasia yang ditinggalkan oleh Yuan diharapkan dapat diperoleh, namun umumnya tidak dapat diwariskan kepada orang lain. Iblis tua ruang dan waktu memandang Luo Feng. Saya butuh sesuatu yang dapat diwariskan kepadaku. Salinan teknik rahasia setidaknya dapat ditukar
dengan satu set lengkap harta rahasia di atas level Raja Dewa. Nilai spesifiknya ditentukan berdasarkan teknik rahasia tersebut, kata iblis tua ruang dan waktu. Satu set lengkap, kata Luo Feng. Aku bisa memberimu apapun yang dapat kau pikirkan, kata iblis tua ruang dan waktu itu. Jenis kedua adalah sisa-sisa kehidupan khusus, kata iblis tua ruang dan waktu. Di seluruh benua asal hanya area gelap tanah harta karun alam mimpi dan bagian terdalam alam Tianzu yang berisi sisa-sisa kehidupan khusus. Satu sisa kehidupan istimewa ini setidaknya bernilai satu set harta rahasia di atas level Raja Dewa. Tentu saja salinan teknik rahasia atau sisa kehidupan khusus dapat ditukar dengan apapun yang Anda inginkan. Iblis tua ruang dan waktu itu tersenyum dan berkata, aku bahkan bisa menukar bagian-bagian mayat makhluk Hunyuan tingkat rendah yang melompat keluar dari kandang denganmu. Aku bahkan bisa menukar bagian-bagian mayat makhluk Hunyuan tingkat rendah yang melompat keluar dari kandang denganmu. Kehidupan Hunyuan tingkat rendah, kata Luo Feng bingung. Makhluk Hunyuan yang melompat keluar dari kandang juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Makhluk Hunyuan tingkat rendah mengacu pada mereka yang memiliki kecerdasan lebih rendah. Kecerdasan mereka setara dengan dewa sejati di benua asal. Kecerdasan mereka terlalu rendah untuk memanfaatkan potensi garis keturunan mereka. Meskipun mereka lahir dan melompat keluar dari dunia yang terkurung, mereka tidak sekuat aku, kata iblis tua ruang dan waktu. Jenis ketiga adalah harta rahasia alam. Saya tidak meremehkan harta karun rahasia biasa. Saya dapat dengan mudah memurnikan harta karun rahasia yang melampaui level Raja Dewa. Iblis tua ruang dan waktu memandang Luo Feng. Apa yang aku inginkan adalah di alam mimpi yang dalam. Itu adalah harta karun rahasia yang lahir secara alami. Karena lahir secara alami, harta karun itu juga cukup misterius. Ada juga harta karun rahasia yang tumbuh secara alami di alam Tianzu. Setiap harta karun rahasia alami memiliki nilai tinggi atau rendah. Nilai yang lebih rendah setara dengan harta karun rahasia tingkat transenden Raja Dewa. Nilai yang lebih tinggi sebanding dengan bagian khusus dari sisa-sisa kehidupan. Jenis keempat adalah harta karun yang langka. Di antara banyak harta karun di benua tempat asalmu, ada beberapa harta karun langka yang nilainya sekitar 1 miliar kredit. Aku juga butuh harta karun langka yang nilainya lebih dari 1 miliar kredit, kata iblis tua ruang dan waktu. Itu adalah pertukaran yang sama dengan nilai yang sama, kata Luo Feng terkejut. Tianhe, alam mimpi, alam Tianzu, dan tempat-tempat harta karun lainnya semuanya memiliki harta karun langka. Namun, harta karun langka itu bernilai lebih dari 1 miliar dalam bentuk kredit. Itu adalah harta karun legendaris. Dan Luo Feng belum pernah melihatnya sebelumnya. Jika kamu mendapatkan keempat harta karun ini, kamu dapat menukarnya denganku. Harta karun yang kamu tukarkan semuanya mudah dibicarakan. Iblis tua ruang dan waktu tersenyum berkata, kamu juga dapat membandingkan harga dengan Master Menara Wanfa dan Master Istana Dua Dunia untuk melihat siapa yang harganya lebih baik. Aku tidak pernah memaksakan transaksi. Hahaha, kekuatan tipu dayaku tidak dapat menembus batas-batas alam kekacauan, dan aku tidak memenuhi syarat untuk memaksamu, kata iblis tua ruang dan waktu. Sebaliknya, jika itu adalah leluhur kedua negara kuno, begitu Anda mendapatkan harta karun yang terlalu berharga, leluhur kedua negara kuno akan mengambil tindakan dan langsung merebut harta karun itu. Mendengar itu, Luo Feng mengangguk. Jangan terpengaruh oleh kedua negara kuno itu dan bersikap terlalu bermusuhan terhadap kami, kata iblis tua ruang dan waktu. Kami juga praktisi, hanya saja kami datang dari dunia asal yang lain. Ngomong-ngomong, aku sedikit iri padamu. Iblis tua ruang dan waktu itu menatap Luo Feng. Dunia asalmu berada di bawah perawatan Yuan, dan Yuan telah meninggalkanmu saluran teleportasi. Selama kamu mencapai bentuk kehidupan alam tertinggi,
kamu dapat menahan tekanan saluran teleportasi dan pergi ke dunia luar untuk menjelajah. Saluran teleportasi mungkin hanya bentuk kehidupan di alam pamungkas yang bisa melewatinya, pikir Luo Feng. Tapi kampung halamanku berbeda. Kampung halamanku, dunia asal, tidak memiliki saluran teleportasi. Iblis tua ruang dan waktu itu meratap. Saya telah mengalami 3 era reinkarnasi di dunia asal sebelum aku menemukan metode untuk menerobos dunia kurungan dan berteleportasi. Saya mampu mengkloning diriku sendiri dan pergi ke dunia sumber lain dan menggunakan saluran teleportasi dari dunia sumber lain untuk menjelajah ke dunia yang lebih luas. Saya juga pernah bertemu dengan leluhur kedua negara kuno Anda. Mereka adalah sahabat karib. Mereka pernah berjuang dan mengalami bersama. Saya juga pernah berkonflik dengan mereka. Hahaha. Kita semua meraba-raba dalam kegelapan dan sering menghadapi tantangan serta krisis yang mengerikan. Iblis tua ruang dan waktu memandang Luo Feng. Mungkin suatu hari dia akan mati total. Iblis tua ruang dan waktu memandang Luo Feng. Aku datang ke benua asal hanya untuk mencari lebih banyak peluang dan meningkatkan kekuatanku untuk bertahan hidup dalam menghadapi krisis. Mungkin kita akan bertemu satu sama lain di masa depan ketika kau meninggalkan benua asal. Jadi sebenarnya tidak perlu membedakan antara ras asli dan ras asing. Saya mengerti, Luo Feng mengangguk. Aku sangat optimis padamu, kata iblis tua ruang dan waktu. Dengan potensi yang kamu miliki, kamu pasti akan meninggalkan benua asal dan menjelajah ke dunia yang lebih luas. Jika kau ingin menemukanku, gunakan saja transmisi suara kasual, kata iblis tua ruang dan waktu. Katakan saja halo, saya akan segera datang. Luo Feng mengangguk. Dia benar-benar merasakan ada hubungan sebab dan akibat yang samar-samar, hubungan sebab dan akibat antara dirinya dan iblis tua ruang dan waktu. Namun hubungan sebab akibat ini terlalu samar. Saya dapat menggunakannya untuk mengirimkan suara, tetapi saya tidak tahu di mana garis sebab dan akibat mengarah, pikir Luo Feng. Begitu iblis tua ruang dan waktu itu melangkah, ia telah mencapai cakrawala dan menghilang sepenuhnya. Di luar dunia asal, Luo Feng berbisik pada dirinya sendiri. Dunia asal, kampung halaman iblis tua ruang dan waktu, bahkan tidak memiliki saluran teleportasi. Hal ini sangat berbeda dengan dunia asal. Scene berganti. Di alam mimpi, Luo Feng selalu memiliki klan di alam mimpi. Sejak terobosan kemauan spiritual, klan di alam mimpi juga mulai menyerap energi dengan seluruh kekuatannya. Lingkungan alam mimpi sangatlah istimewa dan energinya pun sangat berbeda. Lingkungan alam mimpi sangatlah istimewa dan energinya pun sangat berbeda. Lebih mudah diserap, tetapi masih belum secepat miniatur alam semesta dalam menyediakan energi. Avatar Luo Feng saat ini di alam mimpi memiliki cadangan energi sekitar 5% dari tubuh kehidupan dunia. Mendengar apa yang dikatakan iblis tua ruang dan waktu, alam mimpi dan alam Tianzu adalah yang paling istimewa. Sisa-sisa kehidupan khusus dan harta karun rahasia alam hanya diproduksi di 2 tempat harta karun ini. Luo Feng menyadari keistimewaan kedua tempat ini. Sisa-sisa kehidupan khusus hanya dapat ditemukan di area gelap alam mimpi. Hanya ketika keinginan spiritual melampaui level Raja Dewa, seseorang dapat memasuki area gelap. Kesulitan eksplorasi jauh melampaui alam Tianzu, gumam Luo Feng. Lingkungan alam mimpi jauh lebih keras, apalagi area gelap. Di area dalam saja, banyak kaisar dan raja tidak berani masuk, karena begitu masuk, mereka mungkin kehilangan kendali. Aku belum pernah ke wilayah gelap alam mimpi. Luo Feng berpikir dan segera mengirim klon lemah untuk menuju ke area gelap alam mimpi. Alam mimpi terbagi menjadi wilayah luar, wilayah tengah, dan wilayah dalam. Alam mimpi terbagi menjadi wilayah luar, wilayah tengah, dan wilayah dalam.
orang-orang kuat di benua asal, terutama memburu harta karun di daerah tengah, jarang sekali menemukannya di daerah gelap. Alam mimpi terbagi menjadi wilayah luar, wilayah tengah, dan wilayah dalam. Orang-orang kuat di benua asal terutama memburu harta karun di daerah tengah, jarang sekali menemukannya di daerah gelap. Klan Luofeng biasa saja berada di lapisan luar alam mimpi, tempat pengaruhnya terhadap pikiran dan kemauan paling lemah. Pada saat ini, klan yang lemah sedang menjelajahi jalan di depan, dan klan kuat lainnya mengikuti di belakang. Klan kuat ini memiliki 1% cadangan energi dari tubuh asli bentuk kehidupan dunia. Kedua klan Luofeng bergegas dengan tenang, melewati ruang-ruang independen, dan akhirnya tiba di area terdalam alam mimpi. Di kedalaman alam mimpi, Luofeng juga lebih berhati-hati. Jauh di tahun-tahun sebelumnya, Luofeng telah mencoba memasuki kedalaman alam mimpi. Setiap makhluk biasa di sini memiliki kekuatan Kaisar Guisu. Bahkan beberapa pemimpinnya ada di tingkat kaisar, dan ada bahaya di mana-mana. Tuan Wanfa juga datang menemuiku. Luofeng terkejut, dan dia berhenti bergerak maju untuk sementara. Pertarungan perebutan wilayah kerajaan Xi sepenuhnya membuktikan kekuatan Luofeng. Meskipun ada banyak orang kuat di benua asal, kekuatan Luofeng yang terungkap sudah menjadi salah satu yang terkuat di bawah tingkat kaisar. Setelah iblis tua ruang dan waktu, Master Wanfa juga datang menemui Luofeng secara langsung dan menawarkan persyaratan serupa. Penguasa Wanfa memang seperti yang diisukan. Dia cukup ramah terhadap praktisi lokal seperti kita, pikir Luofeng. Di antara ketiga alien tersebut, penguasa istana dari dua alam adalah yang paling mendominasi. Iblis tua ruang dan waktu adalah yang paling tidak bermoral, dan penguasa Wanfa adalah yang paling baik dan penyayang. Pemilik kaula Wanfa bahkan bersedia mengajari banyak raja dewa cara berlatih. Dari keempat harta karun, dua yang pertama adalah yang paling penting bagi mereka, yaitu sisa-sisa kehidupan khusus dan teknik rahasia. Setelah Luofeng selesai mengobrol dengan Master Wanfa, klan di alam mimpi terus bergerak maju. Sisa kehidupan istimewa hanya ditemukan di dua tempat, yaitu area gelap alam mimpi dan bagian terdalam alam Tianzhu. Alam Tianzhu tertutup sepenuhnya, jadi untuk menemukan sisa-sisa kehidupan istimewa, satu-satunya kemungkinan adalah wilayah gelap alam mimpi. Setelah waktu yang lama, Luofeng akhirnya mencapai ujung alam mimpi yang dalam. Ada area gelap di depan. Luofeng menatap kegelapan di depan, dan hanya kesadaran spiritualnya yang mampu menembus dan mengintip ke kedalaman. Masuklah, pikirnya. Klan yang lemah masuk lebih dulu, dan klan yang kuat menunggu beberapa saat sebelum menyusul. Di area gelap, ada kekuatan tak kasat mata dan mengerikan yang menyelimuti pikiran dan kemauan Luofeng, terus-menerus menyeret pikiran dan kemauannya. Begitu dia tidak mampu menahannya, dia akan sepenuhnya jatuh ke dalam mimpi dan tertidur. Aku perlu mengerahkan sekitar 50% hingga 60% energi mentalku untuk melawan pengaruh area gelap itu, pikir Luofeng. Kegelapan di sekelilingnya sangatlah pekat, bahkan kesadaran spiritual Luofeng yang melampaui tingkat Raja Dewa hanya dapat mengintip ke area sekitar puluhan ribu kilometer. Kalau lemah itu tengah menjelajahi jalan di depannya, tiba-tiba sebuah cahaya menyambar dan menembus klan lemah itu. Klan lemah Luofeng musnah dalam sekejap. Namun, dengan vitalitas super dari bentuk kehidupan dunia 24 fase, ia pulih dari ketiadaan. Namun, saat ia pulih sedikit, kilatan cahaya memusnahkan klan Luofeng yang lemah lagi. Saya melihatnya. Ketika klan lemah Luofeng pulih, dia dapat melihat dengan jelas wujud cahaya itu adalah senjata seperti pesawat ulang-alik perak. Hanya saja, kecepatannya terlalu cepat dan jaraknya hanya puluhan ribu kilometer dari jangkauan mata Luofeng. Hanya dengan kilatan cahaya saja,
Luo Feng pasti akan diserang. Senjata seperti pesawat ulang-alik perak itu menyerang 2 kali, dan klonku yang lemah lenyap sepenuhnya. Luo Feng sangat terkejut. Meskipun klonku yang lemah memiliki energi yang sangat sedikit, ia tetaplah bentuk kehidupan 24 fase, dan tidak jauh berbeda dibandingkan dengan klon yang kuat dari bentuk kehidupan dunia. Bahkan saat Kaisar menyerang, ia harus mampu menahan 2 atau 3 gerakan. Gumam Luo Feng. Dia terus bergerak maju dengan hati-hati. Dia tidak menciptakan klon yang lemah lagi. Lagi pula, jika dia bertemu musuh dalam jarak puluhan ribu kilometer, dia pasti akan diserang. Di area gelap, selama penjelajahan Luo Feng juga mencari sisa-sisa kehidupan istimewa. Luo Feng tiba-tiba menjadi bersemangat. Batas puluhan ribu kilometer yang diamati oleh pikiran dan kemauan tiba-tiba bersinar dengan cahaya, dan cahaya itu menembus tubuh Luo Feng. Kecepatan ini begitu cepat sehingga Luo Feng tidak punya waktu untuk merespon dengan cara lain. Namun, klon ini mengandung 1% cadangan energi yang setara dengan 30% cadangan tubuh dewa yang sempurna. Meskipun sinar cahaya ini menembus tubuh Luo Feng, tubuhnya tetap pulih. 1 pukulan memusnahkan sekitar 1/10.000 cadangan energiku, pikir Luo Feng, dan jubahnya menyebar menjadi sejumlah besar sungai, berubah menjadi sungai perak yang besar. Bima Sakti sangat luas, meliputi sekelilingnya. Luo Feng berdiri di pusat Bima Sakti. Ada kilatan cahaya perak, dan itu menyambar dari luar batas jangkauan pengamatan Luo Feng. Dalam sekejap, ia menembus rintangan galaksi yang luas, menembus tubuh Luo Feng, dan kemudian terbang keluar dari ujung lain batas pengamatan. Aku tidak bisa melawan. Aku tidak bisa terlibat. Aku hanya dipukuli. Luo Feng menyadari celah itu. Ini terlalu cepat. Saat kehendak menyerang, waktu pun berhenti. Cahaya perak ini berada pada saat waktu berhenti. Cahaya perak ini berada pada saat waktu berhenti, berjalan melintasi puluhan ribu kilometer. Bahkan itu dapat mempengaruhi aturan dunia sekitarnya. Aku tidak bisa menghentikannya, bahkan setelah menghalanginya dengan tubuh yang kuat. Luo Feng tidak berdaya sejenak. Makhluk asli di alam mimpi tidak takut dengan semua serangan mental dan kemauan. Serangan mental dan kemauan Luo Feng sama sekali tidak berpengaruh pada pesawat ulang-alik perak. Sebelum dia bisa memulai teknik pemusnahan massal terkuatnya, cahaya lawan menyala, dan dia sudah bergerak dari satu ujung batas pengamatan ke ujung lainnya. Luo Feng bahkan tidak dapat mengunci target. Bagaimana caranya aku bertarung? Luo Feng sedikit bingung. Gerakan pesawat ulang-alik perak ini tampaknya sederhana, tetapi hanya dibutuhkan 1 gerakan untuk maju dan mundur. Tetapi ia lebih menakutkan dari kebanyakan kaisar lainnya. Untungnya kemampuan pemulihan tubuhku sangat kuat, pikir Luo Feng. Setiap kali 1/10.000 cadangan energinya dimusnahkan, tetapi setiap energi yang baru dimusnahkan dengan cepat diintegrasikan dan dipulihkan, dan sebagian besarnya dipulihkan. Tiba-tiba 6 sinar cahaya menyambar dan langsung menembus jangkauan Luo Feng. Terlebih lagi, kali ini makhluk-makhluk pesawat ulang-alik perak itu tidak berhenti selama serangan mereka, tetapi terus bergerak maju mundur, mencekik dengan gila-gilaan. 6 makhluk pesawat ulang-alik perak. Ekspresi Luo Feng berubah, dan dia berbalik dan lari tanpa ragu-ragu. Tetapi dalam hal kecepatan, ia jauh kalah dengan makhluk aneh berwarna perak ini. Luo Feng hanya terbang selama lebih dari 10 napas. 6 makhluk pesawat ulang-alik perak dengan panik mengepung dan mencekiknya lebih dari 20.000 kali. Luo Feng berhasil lolos dari area gelap dan kembali ke area dalam. 6 makhluk pesawat ulang-alik perak tidak mengejarnya lagi. Klon milikku ini masih memiliki sepertiga cadangan energinya. Luo Feng sedikit terkejut. Dia benar-benar peduli dengan cadangan energi. Sebab meskipun miniatur alam semesta ini menyerap energi dengan sekuat tenaga, kemungkinan besar ia hanya akan menyerap cadangan energi tubuh dewa yang sempurna dalam 1 abad. Energi yang hilang kali ini akan memakan waktu sekitar 2/10 abad untuk pulih. Ini juga alasan mengapa Luo Feng tidak menggunakan tubuh aslinya dengan mudah. Di area gelap, aku bertemu dengan 6 makhluk pesawat ulang-alik perak
Begitu aku masuk, setiap makhluk besar tulang-aling perak pasti memiliki kekuatan seorang kaisar, pikir Luo Feng. Bagaimana kalau aku masuk jalan lain? Luo Feng berpikir sejenak. Seketika, klon kuat ini mulai kembali mengisi ulang energinya terlebih dahulu. Setelah itu, klon kuat dengan cadangan energi 1% memasuki area gelap dari tempat lain di area alam mimpi. Hanya sesaat. Apa? Klon kuat Luo Feng gagal melarikan diri kali ini. Makhluk di area gelap yang ketemui kali ini terlalu kuat. Jauh lebih kuat daripada makhluk besar tulang-aling perak sebelumnya, kata Luo Feng. Dia sedikit gemetar. Itu adalah makhluk besar yang dapat membakar api dengan tubuh logam hitam. Makhluk besar itu begitu besar sehingga Luo Feng hanya bisa melihat sebagian kepalanya dalam jarak puluhan ribu kilometer. Ia menukik ke bawah dan Luo Feng tidak punya cara untuk melarikan diri. Akibat benturan tersebut, cakar-cakarnya saling terkoyak dan Luo Feng hanya terluka parah. Namun saat ia menelan Luo Feng dalam sekali teguk, pencekikan di tubuhnya dimusnahkan dan klon Luo Feng hilang sepenuhnya hanya setelah beberapa napas di tubuhnya. Setelah aku ditelan olehnya, rasanya seperti aku telah memasuki sangkar besar tanpa jalan keluar. Aku hanya bisa menunggu kematian. Ini telah melampaui kekuatan seorang kaisar atau raja biasa, pikir Luo Feng sambil terdiam. Bagaimana caranya menjelajahi area gelap? Tidak ada cara untuk menjelajah, pikir Luo Feng. Dia mengerti bahwa bahkan jika wujud aslinya muncul dan bertemu makhluk api gelap, dia tetap akan kehilangan sebagian besar cadangan energinya. Kekuatanku masih belum cukup. Saya harus memahami lebih banyak trik. Hanya ketika saya memiliki lebih banyak trik di alam pamungkas dan saya lebih komprehensif dalam banyak aspek seperti pergerakan, pertahanan, dan lapangan, saya dapat memenuhi syarat untuk menjelajahi wilayah gelap. Luo Feng tiba-tiba merasa bingung saat memikirkannya. Karena ketiga ras alien utama ini mengetahui bahwa ada sisa-sisa kehidupan khusus di area gelap, itu berarti pasti ada orang-orang kuat yang telah memperoleh sisa-sisa kehidupan khusus dari area gelap. Pada saat ini, Luo Feng juga tahu bahwa ada orang di luar dunia, bahkan di benua asal, masih ada orang-orang yang lebih kuat darinya. Dengan kekuatanku saat ini, jika aku pergi ke daerah gelap, aku akan mati. Sebaiknya aku menjelajahi daerah dalam. Seharusnya ada lebih banyak harta karun di area dalam daripada di area tengah. Nilai puing-puing kehidupan khusus di area gelap sangat tinggi, tetapi untuk saat ini, saya tidak memiliki kemampuan tersebut. Kalau begitu, turunkan target dan jelajahi area dalam terlebih dahulu. Lagi pula, orang-orang kuat di benua asal, terutama menjelajahi area tengah, beberapa harta karun langka bisa bernilai puluhan juta kredit. Nilai harta karun langka di area dalam bahkan lebih tinggi. Mungkin aku bisa mendapatkan harta langka yang nilainya lebih dari 1 miliar kredit. Harta karun langka yang bernilai lebih dari 1 miliar kredit juga merupakan hal yang dirindukan oleh 3 ras alien utama dan kedua leluhur. Dengan harta langka seperti itu, dia seharusnya bisa menukarkannya dengan apa yang Anda butuhkan. Daerah gelap, suatu hari aku akan datang untuk menjelajahi realitasmu. Klon Luo Feng di alam mimpi mulai menjelajahi wilayah dalam dengan hati-hati. Tingkat bahaya di wilayah dalam jelas telah menurun tajam. Sebagian besar makhluk di sini berada pada tingkat Kaisar Guizhou. Sekalipun pemimpinnya lebih kuat, mereka masih setingkat kaisar dan mereka masih bertindak sendiri, sehingga klan kuat Luo Feng masih dapat melarikan diri. Pada hari-hari berikutnya, Luo Feng kadang-kadang menjelajahi daerah terdalam alam mimpi, terutama untuk berlatih karena menjelajah alam mimpi juga beresiko. Begitu tubuhnya mati, ia kehilangan 1% cadangan energi klon, jadi dia perlu berlatih perlahan untuk pulih. Tentu saja, ia harus mengendalikan jumlah eksplorasi dan ia juga perlu membuat tubuh nyata semakin besar. Miniatur alam semesta juga menyerap energi lebih cepat. Tentu saja, itu harus lebih cepat daripada kecepatan konsumsi eksplorasi domain mimpi. Setiap kali Luo Feng memanen harta karun di alam mimpi, harta karun tersebut dikirim ke klan luar untuk disimpan.
ketika tim Gedung Samsara datang ke alam mimpi, Tua Peng juga akan mengambil kesempatan untuk mengirim klon yang kuat. Saat tim meninggalkan alam mimpi, mereka juga mengeluarkan harta karun yang telah mereka kumpulkan. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham. Sorry ya, untuk selanjutnya kita nunggu updatean dari novel gratisnya ya, karena kalau yang bayar mahal banget guys. Nggak sesuai nih hasil videonya dengan harga langganan per bulannya. Jadi kita nunggu ya sama-sama. Kalau ada teman-teman ya yang punya link untuk lanjutan novel ini dari episode 230 dan seterusnya, boleh deh cek ya. Nanti chat aku, oke?